Jika Ini yang dia aneh nih, ini aneh. Anda menggunakan, tapi di sisi lain kau tolak barometer itu. Dan kau mengukur pakai akal nih, dari tadi saya dengar. Nah, di saat disodorkan apa yang ada di Bible, kau tinggalkan akal. Gimana? Ayo, Anda pun jadi bingung sendiri. Kalau tidak bingung tentang keyakinan terhadap Tuhan itu begini, satu, Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu tak tidur, tidak lapar, tidak haus, itu Tuhan. Kalau manusia, dia pasti tidur, dia pasti lapar, dia pasti mati, itu manusia. Nah, ya kalau manusia dan Tuhan tak ada beda, lalu di mana Tuhan yang benar? Gimana itu? Siapkah kau syahadat memeluk Islam? Halo, brother ya Ibrayu, ya ya dengar dengar. mau syahadat memeluk Islam? Ya, ya soal itu sabar-sabar dulu saya Oke, cari. Saya oke, baca. saya kasih analogi lagi ya. Kau Ya, dikasih duit 10 miliar, ya, dibilang sama orang yang ngasih jam 7 pagi kau datang ke tempat saya ngambil. Kira-kira kau tunda jam 8 atau tidak, Bang? tidak. Tidak. Untuk duit 10 miliar kau tak mau tunda. Kalau Iya, perlu kau datang jam 5 pagi, kan gitu. iya, Oke, itu baru duit ya, yang habis iya. dipakai. Nah, sekarang kehidupanmu nanti yang kekal, yang tidak ada ujung, kau masih masih mau mengatakan itu sabar-sabar dulu. Coba akal di mana tuh? Saya pakai barometer akal aja, timbangan akal saja. Iya. Begini, Bang. Nah, bagaimana? Bagaimana? Setiap saya membaca Alkitab ini kan dia selalu tidak sesuai. Maksudnya bukan saya menyalahi eh, Alkitab kami ya, bukan saya menyalahi. Tetapi setiap saya membaca itu contoh seperti Tuhan Yesus perintah yang lain dia tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab kami gitu. Maksudnya dia Itulah, perintah yang lain. itulah Bang. Kalau Kan iman saya Anda rasa sekarang begitu. ini sudah diragukan, meragukan keimananmu, lalu bagaimana kau bertahan itu loh? Ini yang justru bikin kami yang melihat keadaan kau ini menjadi heran itu. Kok bisa kau bertahan dengan yang kau sendiri ragukan itu loh, tapi masih bertahan. Ya bukan Gimana bukan itu? ya bukan 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 saya bertahan ya, tetapi Oke, perlu saya lebih banyak untuk bertanya juga dan perlu saya lebih belajar lebih banyak juga gitu. baik, baik. Ya, analogi tadi mungkin bisa jadi apa ya? Pemikiran nanti Anda ketika saya bilang Anda dikasih uang 10 miliar jam 7 datang, pasti kau tak mau datang jam 7:15, 8, tak mau kan? Tanpa berpikir panjang itu. Pokoknya Ya, intinya saya harus datang lebih awal. Itu aja. Hanya demi uang 10 miliar. Nah, demi keselamatan kau yang kekal nih, kau masih berpikir panjang. Sementara kau udah ragu nih. Dan keraguan kau itu bukan bukan bersifat asumsi, tapi memang itu fakta gitu. Jadi keraguan yang ada pada diri kamu sekarang ini Bang, bukan karena pandangan, bukan karena begini perspektif atau, Abu tapi fakta. Hadid, ya Abu Ya, Hadid, begini ya. Mungkin terlalu cepat Abang Hadi menyuruh saya untuk bersyahadat itu ya baik lebih bagus juga. Cuman saya perlu
eh membaca di dalam Alkitab itu, apakah dia, kalau memang saya tidak terima dengan akal sehat, makanya saya bertanya orang yang lebih tahu dulu. Oh, ini begini, begini, begitu. Oke. Gini, sebelumnya saya mau tanya, apa kesulitan Kristen untuk membaca Bible dan memahami Bible? Apa kesulitannya? Kalau menurut saya sih, kalau untuk baca-baca itu tidak rasa kesulitan. Tidak sulit. Cuman Nah, yang sulit apa? Memahami. Iya, merasa bingung begitu. Oke. Maksudnya ini kenapa harus begini, Ya, begitu. Oke. Kalau saya ingat, saya di Bible itu mengatakan bahwa kebenaran harus diuji. Oke? Ya, Oke. Menguji Bible gimana? Benar atau salah itu? Cara mengujinya gimana? kalau pribadi saya tidak bisa menguji Bible itu. Saya belum paham kalau menguji itu caranya seperti bagaimana saya. Iya. Saya tahu. Tak ada satupun Kristen yang memahami tentang Bible. Ini saya bilangin. Kenapa? Ya, Kalau benar Bible itu dari Tuhan, tentu ada pemahaman yang mudah dalam keyakinannya. Sebagaimana dikatakan di dalam di Islam, di Nabi mengatakan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat orang itu, Allah akan memahamkan kepada dia agama ini, sehingga dia tidak sulit. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tapi di dalam kekristenan, siapa otoritas yang pemahamannya menjadi rujukan semua Kristen? Tak ada. Sampai detik ini saya belum dapat. Tidak ada satupun pemahaman dalam Kristen yang menjadi sumber rujukan semua Kristen yang ada di dunia. Belum ada saya dapat. Kalau dalam Islam ada yang memiliki otoritas, ya, sumber pemahaman yang benar, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ukuran kita di situ. Siapa yang keluar dari pemahaman Nabi, maka dia pasti salah. Nah, kalau di dalam Kristen, pemahaman siapa yang dipakai yang benar? Tak ada kan? iya, Nah, berarti kebenaran di dalam Kristen itu bukan kebenaran yang absolut, tapi kebenaran yang sifatnya relatif. Benar di sini, tapi menurut yang lain salah. Itu berarti kebenaran yang relatif. Sementara Tuhan itu memiliki kebenaran yang absolut, yang mutlak. Dari situ aja akal sudah bisa melihat mana sih ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Simple, sebenarnya simple. Kristen tidak dituntut untuk harus bisa menguasai original text. Tak harus. Tidak ada kewajiban bagi mereka. Tapi kalau kami Muslim, wajib beriman kepada Al-Quran yang itu bahasa Arab. Maka untuk memahami itu mesti harus pakai original teksnya. Kalau Kristen tak harus. Sementara kita tahu terjemahan berbeda-beda. Jangankan beda negara, satu negara ini saja, satu bangsa bahasa Indonesia berubah dari zaman ke zaman berubah. Coba lihat, iya kan? Berubah gak? Kalau Gibrayu lihat Bible terjemahan Indonesia itu berubah tidak? iya, ada yang berubah. Berubah. Itu kita baru bicara di Indonesia. Tapi tahu tidak bahwa di seluruh dunia ini merevisi Bible-nya? Seluruh dunia. Bahkan ada satu negara yang sudah hampir 100 kali dia revisi. Ada satu negara itu, saya lupa negara mana, hampir 100 kali dia revisi itu. Apa kitab Tuhan itu kita bisa ubah seenaknya kayak gitu? Ya, tapi kan saya sering-sering bertanya sama Pak Pendeta itu, saya selalu bilang sama Pak Pendeta, saya bilang ini pribadi saya gunakan akal sehat, dia tidak terima, jangan gunakan akal saja,
harus imani itu. Cuma saya juga ketika jawaban yang diberikan Pak Pendeta kepada saya itu malahan saya tambah tidak paham, tidak ngerti, karena saya patokan di Yohanes itu saya selalu bertanya itu saja, ini merujuk engkau ini siapa, cuman jawaban tadi tidak logis itu, makanya saya tidak ini, begitu aja saya bertanya hanya itu. Baik, kalau keimananmu tentang Tuhan itu benar, saya bertanya nih, ini dalam keyakinan kau, apakah Tuhan itu memiliki Tuhan? Tidak. Tidak. Kalau Yesus Tuhan, Yesus memiliki Tuhan, apakah itu masuk akal? Ya, jelas tidak masuk akal lah. Tidak masuk akal. Jadi masihkah kau percaya Yesus Tuhan? Ya, kalau seperti itu saya tidak percaya gitu. Kalau baik, Yesus alhamdulillah. Tuhan, ya. Oke. Lalu kemudian saya mau bertanya, apa yang Anda tahu tentang Islam? Kalau dalam Islam saya belum tahu. Baik, kita berbicara Tuhan saja. Di dalam Islam, brother, Tuhan Allah itu betul-betul menunjukkan keperkasaannya, betul-betul menunjukkan kekuasaannya. Dengan cara apa? Satu, tak ada yang setara dengan dia. Itu menunjukkan bahwa dia hanya satu-satunya sebagai Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak tunduk, tidak takluk kepada apapun dari ciptaannya. Menunjukkan bahwa dia penguasa mutlak, tak tertandingi, tak terkalahkan. Itu Tuhan. Kemudian Tuhan yang kami sembah tidak diatur oleh siapapun, tapi dia yang mengatur. Nah, ini sudah baru 3 saja. Akal kita sudah sesuai dengan hati ketika berbicara tentang Tuhan. Betul tidak? Ya. Oke. Kalau berbicara analogi ke dunia, contoh presiden penguasa tapi dia masih diatur. Siapa yang mengatur dia? Undang-undang yang mengatur dia. Dia tak bisa berbebas. Dia diikat oleh aturan undang-undang walaupun dia seorang penguasa. Tetapi Tuhan tidak diatur oleh siapapun. Dia yang membuat aturan. Dia tidak diatur oleh aturan yang dia buat. Itulah Tuhan, penguasa yang sebenarnya. Nah, itu dalam keimanan kita Islam terhadap Tuhan. Sekarang coba Anda bandingkan, sama nggak dengan ketuhanan yang ada dalam keimananmu sekarang dengan ketuhanan yang ada dalam Islam? Sama atau tidak? Tidak sama. Tidak sama. Menurut akal sehatmu, mana yang layak dikatakan Tuhan? Yang kami sembah dalam Islam atau yang kau yakini dalam agamamu? Ya, bukan saya menyalahi agama saya sih, tapi kalau menurut akal sehat saya itu mungkin ya mungkin di dalam Islam ya, atau gimana? Masya Allah, benar. Jangankan Anda yang berkeyakinan, orang yang tidak berkeyakinan, ya, tidak punya agama, dia punya akal. Ketika disodorkan dua penjelasan seperti ini, dia akan mengatakan bahwa Islam yang benar tentang ketuhanan. Gitu. Di dalam Islam itu kebaikan tak boleh ditunda. Sebagaimana tadi kau dikasih 10 miliar, kau tak mau tunda. Nah, saya hanya mengajak ya, tidak memaksa, hanya menyerukan. Adapun pilihan kan di tangan Anda. Toh yang nanti senang susah kan Anda sendiri, bukan saya. Cuman saya menyampaikan begini saja. Ya Abu Hadid, saya ini sering-sering masuk di komalnya orang Muslim, begitupun di Kristen. Saya masuk itu hanya bertanya soal gunakan akal sehat saja, itu aja. Bukan saya menghina agamanya sendiri, bukan. Itu Betul.
prinsip saya itu. Oke. Jadi saya pikir Anda ini kan sudah dewasa, punya akal, bisa menimbang. Nah, tetapi kalau berbicara tentang keyakinan atau jalan hidup beragama itu hanya Allah lah yang berkehendak. Karena kami walaupun memberikan apapun narasi, memberikan pencerahan, tetapi ketika Allah belum berkehendak kamu menerima kebenaran, tidak ada manusia yang bisa memberikan kamu petunjuk. Itulah makanya disebut Allahu yahdi may yasha. Allah lah yang memiliki kehendak untuk memberikan siapa yang akan diberi petunjuk. Kami hanya menyampaikan sebagai apa ya, bentuk bahan pemikiran aja, bahan renungan gitu. Putusan ada di tangan Anda. Ketika Anda menerima itu, maka itulah Allah memberikan petunjuk kepadamu. Tapi selama Anda menerima tapi belum menjalankan, maka sejatinya Allah belum memberikan kau petunjuk gitu. Gitu Bang. Jadi teruslah belajar, teruslah bertanya sampai Allah itu memudahkan Anda dalam mengambil keputusan. Masalah dunia tidak ada yang aman. Anda dalam Kristen pun tidak terlepas dari masalah, benar tidak? Tidak kan? Apakah ketika Anda jadi Kristen sekarang ini Anda tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Iya. Begitu juga di dalam Islam, pasti ada masalah juga sebagai seorang Islam. Tapi kita berpikir ini bukan masalah di dunia, kok gak lama kan kita di dunia, mati juga kita kan. Nah, jangan sampai masalah itu berkepanjangan di dalam keyakinan yang kau sendiri telah ragu hari ini. Oke? Banyak bertanya, belajar, lalu kau bandingkan bagaimana keyakinan itu harus sejalan dengan akal sehat. Karena doktrin tidak boleh mematikan, iman tidak boleh mematikan akal. Sementara doktrin itu bisa mematikan akal. Ketika kapan? Ketika doktrin itu tidak sejalan dengan sumber yang kita yakini sendiri. Nah, maka iman itu tak boleh melukai, mencederai akal sehat. Itu syarat iman sebenarnya. Kalau iman mencederai akal sehat, apa bedanya dengan penyembah pohon? Ya, begini ya Bang, saya mau tanya nih, Abu Hadid. Silakan. Ya, kira-kira kita baca di dalam Bible itu, bisakah kita gunakan iman sama akal itu dia berjalan sejajar, bisa atau tidak itu dia? Baik. Bisa. Ketika kita membaca Bible kepada tokoh yang kalian yakini yaitu Yesus sebagai sosok yang jalan kebenaran dan hidup, betul ya? Nah, bisakah perkataan Yesus itu sejalan dengan akal dan iman? Bisa. Ketika Yesus berkata dia adalah utusan dari Bapanya, di mana seluruh perkataan-perkataan bukan dari dalam dirinya tetapi dari Bapa yang mengutus dia, ini sejalan antara akal dan juga iman. Sejalan. Betul tidak? Iya. Betul. Kita baca sesuai, kita lihat fakta sesuai, kita bicara ketuhanan juga sesuai. Berarti Yesus mengajarkan tentang ketuhanan. Siapa yang Tuhan dalam ajaran Yesus? Dia atau Bapanya? Tentu Bapanya yang Tuhan. Dia siapa? Dia hamba. Dia utusan. Ya, karena Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak kamu dengar, rupanya tidak kamu lihat. Yohanes 5 nomor 37 kalau nggak salah. Nah, itu perkataan Yesus di dalam Bible tuh. Iya. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah penyembah Bapa. Sebab Yesus berkata, kami menyembah yang kami kenal, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam kehidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian.
dan karena kesalehannya doanya didengar. Apakah Tuhan berdoa atau diminta doa? Coba, apakah Tuhan itu dia berdoa atau Tuhan tempat orang meminta doa? Oh, gimana? Pasti orang akan berkata, Iya. Tuhan tempat orang meminta doa, bukan Minta Tuhan doa, yang berdoa. Iya, iya, Kalau Tuhan berdoa, dia berdoa ke siapa? iya. Oke, itu. Jadi kalau Kalau bicara tadi pertanyaannya sudah membaca Bible dengan akal, ya bisa. Bagaimana? Masihkah Anda tetap bertahan dalam keraguan? kebanyakan, ya. Tapi kebanyakan di agama kami ini mungkin hanya sebagian kecil yang gunakan akal, tapi gitu maksud saya. Tidak Betul, terima betul. akal itu. Ini host ini pernah menjadi seorang yang tidak menggunakan akal. Sekarang dia memilih memakai akal. Dulu dia buang akalnya. Sekarang dia sudah kembali menemukan akalnya. Dalam hal apa dulu nih? Dalam hal ketuhanan, keyakinan. Nah. Jadi Anda dalam posisi ini, Anda masih sebenarnya sudah mau menemukan akal itu, tetapi iman menghalangimu untuk mengambil sebuah keputusan. Berarti imanmu masih mencederai akal. Oke. Mau saya tunjukkan kamu iman yang tak mencederai akal? Iya. Ikuti saya. Siap? Bersedia? Gimana? Ikuti saya. Bersedia? Ya itu gimana? Coba bilang biar saya dengar dulu tuh. Ikuti saya. Dua kalimat ini akan mengajak Anda, membawa Anda kepada sebuah keimanan yang tidak mencederai akal. Dua kalimat diucapkan, maka engkau akan mendapati bahwa iman itu tidak akan mencederai akal. Mau? Apanya itu? Dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bersedia? Oh ya, baik. Gini ya, Abu Hadid. Ya ini saya mau tambah sedikit dulu. Panas di bawah panas. Saya mau tambah sedikit dulu Abu Hadid ya, bisa. Silakan. Bisa, boleh. Begini, tadi kan saya udah bilang soal itu untuk sementara waktu yang singkat ini mungkin saya sabar yang kebenarannya itu betul-betul saya ini sudah jelas tapi bukan saya menyalahi dua-duanya semuanya. Saya menyalahi saya punya bukan, menyalahi Abu Hadadib juga bukan. Makanya saya bilang sabar dulu. Saya masih ingin bertanya banyak lagi pada Abu Hadid sama Greg, siapa ini, sama hostnya juga begitu. Boleh. Silakan bertanya. Ustadz Abu Hadid, mungkin Ustadz boleh baca surat Al-Maidah 116 boleh nggak Ustadz? Tapi dengan nada yang bagus, mantap lah. Ya, silakan Tentang Dinda baca. bagaimana Allah SWT. Silakan Dinda bacakan. Lalu Enggak, Ustadz aja lah. Tafadhal. Enggak. Enggak, Ustadz Abu aja, Ustadz Abu. Anak kurang Ini kurang Ogi, sering.
Ustaz aja, Ustaz. Ogi Bungko suruh bertanya ini. Bisa saya baca taping di bawah dulu? Ogi Bungko. Silakan bertanya, silakan bertanya. Ini. Silakan. Dia suruh silakan tanya sama host apa yang membuat dia bertahan di Islam gitu. Dia suruh bertanya sama hostnya. Ogi Bungko. Ini Bang, dalam Islam itu mengajarkan kita untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya dialah Allah, satu-satunya Tuhan. Dia Esa, dia Ahad, tidak ada Tuhan selain dia. Kemudian Allahus Samad, hanya kepada dialah kita bergantung. Tempatnya bergantung hanya kepada Allah, bukan Tuhan yang digantung, bukan. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian Allah tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, apa kata Allah? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Siapapun tidak ada yang serupa dengan Allah. Karena Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Allah itu maha agung, maha mulia, maha melihat. Apakah ketika Allah Subhanahu apakah ketika Tuhan itu menjadi manusia, apakah dia berkuasa? Tentu tidak. Allah itu, Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Mustahil dia menjadi rendah. Mustahil dia menjadi hina. Oke, lanjut Ustaz Abu. Duma Namora itu bisa kesini naik dia biar saya dengan dia ada di sini bisa. Kenapa dia? Oke, sebelum dilanjut Ustaz Abu baca sebentar nih Bang Ibrayu bagaimana baik. Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban Nabi Isa alaihissalam. Nah, semoga dengan ayat ini Anda bisa berpikir dengan akal yang sehat. Tafadhol Ustaz, tafadhol maskurah, Masya Allah. Ya. Di surah apa tadi? Nah. Surat Al-Maidah 116 kalau nggak salah tadi. Al-Maidah 116. Betul. Oke, saya bacakan ya. Halo. Ya, halo. Dengar. Ya, dengar. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkau yang mengetahui segala yang gaib. Dah, dipahami nggak nih? Ini Masya Allah Bang Ibrayu, kalau kita pahami dengan hati yang tenang dan itu menyentuh sekali. Ya, saya merasa sedih juga jika dia tidak menganggap bilang dia itu, ya gimana ya, maksudnya dia berarti dia sendiri tidak ini atau gimana? Ya, karena Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan kepada manusia bahwa dia Tuhan. Justru ketika dia mengatakan dia Tuhan, maka Tuhan yang sebenarnya itu lebih tahu. Sebagaimana di dalam Bible Yesus berkata, hanya ada satu Tuhan, yaitu siapa? Bapa itu yang dia sembah. Betul tidak? Iya, betul. Nah, terus di dalam Bible kapan Yesus ngajarin bahwa dia Tuhan? Ada diajarin bahwa dia Tuhan?
Masih Atau tahu dia mengajar dia punya Tuhan? dia tidak mengajari, dia tidak mengajari seperti itu. Betul. Ya sudah, Bang. Kalau Anda masih ragu, sudah ragu dengan Kristen, lalu Anda ragu dengan Islam, ya bisa kita simpulkan Anda tidak memiliki keyakinan dalam ketuhanan lagi sekarang. Jadi ateis. Anda ateis apa bertuhan, Bang? Anda ateis apa bertuhan, Bang? Ibrahim. Gimana? Gimana? Anda ini ateis atau bertuhan? Bukan ateis, ateis itu tidak ada agama. Tidak ada agama itu agnostik. Bukannya ateis. Ateis kan tidak Ateis ada tidak agama. percaya Tuhan. Iya, karena saya percaya Tuhan, berarti saya bukan ateis. Siapa Tuhanmu? Ya, di dalam agama Kristen kan Tuhan Yesus. Kau yakin Yesus Tuhan? Yakin, sedangkan tadi Ustadz sudah baca tadi kan dia mengaku dia bukan Tuhan. Gimana saya mau percaya lagi gitu? Nah berarti sekarang ini posisi kau sekarang ini bertuhan, tidak bertuhan, atau meragukan Tuhan? Come on. Oke, silakan 26 moral, silakan naik ke atas. Silakan naik ke atas ya. Hidup dia dengan berteman saya di sini, berteman di sini. Oke, lanjut. Udah terjambak Bang Gibraltar tapi nggak mau naik dia. Oke, lanjut. Kenapa kalau masuk Islam kau takut? Saya tidak Takut masuk Islam? Saya tidak Terus? takut Abu Hadi. Cuman sekarang ini kan saya bilang tadi Abu Dhabi sabar-sabar itu kan ya mungkin bisa jadi saya ini perlu Oke, saya mau tanya, untuk hilangkan keraguanmu saya mau tanya. Kau tahu kapan kau mati? kalau soal mati itu saya tidak tahu. Tak tahu ya? Ya, Kalau Anda bilang sabar-sabar, terus Anda dicabut nyawanya mati hari ini, kira-kira kau mati dalam keadaan keraguan terhadap Tuhan kan? iya, Rugi kan? Rugi kan? iya. Nah, ketika kau telah memutuskan untuk meyakini satu Tuhan dan itu tidak menentang akal sehatmu, lalu kau mati dalam keadaan itu, kira-kira bahagia nggak ke dirimu nanti? Oh ya, saya mati dalam keadaan sudah meyakini Tuhan, daripada saya mati dalam keraguan, gimana? Coba pikirlah, pikir. Saya tertarik karena dari tadi Anda itu mengajak kita memakai barometer akal, makanya saya senang. Tapi ketika saya sodorkan yang sesuai dengan akal, kau masih meragukan lagi gitu loh. Begini ya Pak Ustadz, bukan saya bicara akal, bukan berarti saya mengajarkan akal kepada Pak Ustadz, bukan. Bukan, saya paham, saya paham. Ya. Tetapi saya baca Bible ini kan sebenarnya kalau gunakan akal itu dapat, gitu maksud saya. Maksudnya kalau gunakan akal berarti
tidak terima apa yang di dalam Alkitab itu, kalau gunakan akal pasti akan tidak terima gitu. Maksud saya. Tidak semua. Contoh perkataan Yesus, dia utusan, diutus sama Tuhan. Kira-kira itu masuk akal nggak? Percaya nggak? Gimana? Yesus dia mengatakan dia utusan, dia punya Tuhan. Betul atau tidak itu menurut Bible? Iya. Betul kan? Iya, Yesus Betul tidak? dia mengaku dia punya Tuhan. Iya. Nah sekarang Yesus ini kau jadikan apa dia nih? Tuhan atau utusan? Atau ke semuanya? Dia utusan, dia Tuhan juga. Yang mana nih? Utusan. Utusan siapa? Ya Tuhan, utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu sama dengan Tuhan atau bukan? Tidak sama Pak Abu. Jelas Tidak sama. Oke, itu akal sehat ya. Utusan tidak sama dengan yang mengutus. Itu pun yang diajarkan Yesus. Tidak sama antara hamba dan Tuhan. Tidak sama antara yang mengutus dan yang diutus. Berarti pelan-pelan ini akalmu sudah mulai berjalan ini. Nah sekarang ketika di dalam satu kitab yang kau yakini tercampur perkataan orang dengan perkataan Tuhan, itu dibilang kitab suci apa kitab campuran? ya gimana Pak? Kalau dalam satu kitab yang kau yakini sekarang ada perkataan Tuhan dan ada perkataan bukan Tuhan, itu disebut kitab suci atau kitab campuran? Ya kalau itu campuran. Kitab campuran. Ya. Jadi berarti kalau di lemari itu ada campur pakaian kotor sama pakaian bersih, bisa nggak dipilah itu? Gimana? Dalam lemari pakaianmu kau campurkan pakaian kotor sama pakaian bersih. Bagaimana itu menurutmu? Kalau di dalam lemari campur pakaian sama pakaian bersih, ya harus kasih pisah biar harus dipisahkan. Ya. Betul itu. Nah, di dalam kitab ada perkataan manusia yang tidak bersih. Manusia ini kan salah tuh, tempat salah. Ya. Tuhan itu kan tidak pernah salah. Tercampur itu, gimana tuh? Harus dipisahkan ya? Iya harus dipisah biar yang bersih. Nah, betul itu betul. Sekarang kamu percaya terhadap buku yang di dalamnya ada tercampur perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Kira-kira caramu bagaimana untuk memisahkan itu? Harus protes ke Vatikan? Tak mungkin. Atau caramu pergi ke LAI lalu minta sama mereka bikin 2 buku, yang satu buku perkataan Tuhan, yang satu buku lagi perkataan manusia. Bisa kau minta ke mereka begitu? Oh maksudnya minta untuk dipisahkan kan? Iya dipisah. Iya, bisa tidak? Tak bisa. Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Berarti ketika Anda mengetahui itu ada pakaian kotor, pakaian bersih, terus orang itu tak mau, kau bilang pindahin, pisahkan, dengan cara apa itu? Paling tidak ya sudahlah, saya tinggalkanlah. Kau dikasih tahu kau nggak mau, berarti tinggalkan dia, kan gitu? Iya. Nah, bisa nggak anda lakuin itu? Udahlah saya tinggalkan, bisa atau tidak? Ya kalau tidak mau ini ya dipisahkan, tinggalkan aja tuh. Mantap, good, mantap.
Itu baru akal sehatmu jalan. Itu baru mantap akalnya. Nah, pertanyaan saya kedua, kapan kau mau tinggalkan itu? Ya, kalau pertanyaan seperti itu, ya ini hari juga bisa, besok juga bisa. Masya Allah, Ya, Subhanallah, Allah Akbar. tapi Lebih saya cepat, belum lebih bisa. baik. Tapi saya belum Allah Cepat. Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Masya Allah. putuskan waktu dan mungkin saya tidak bisa putuskan. Ya, saya pun cuma bisa mendoakan semoga Allah memberimu hidayah, ya, membuat hatimu lembut untuk meninggalkan bahwa yang salah itu salah, yang benar itu benar, yang baik itu tetap baik, yang tidak baik tetap tidak baik. Itu saja yang bisa saya lakukan di sini dengan saudara-saudara di bawah. Adapun pilihan itu di tanganmu. Engkau mau tetap bertahan, ya, mengambil pakaian dari dalam lemari yang tercampur pakaian kotor dan pakaian bersih. Engkau masih tetap bertahan, beriman kepada buku yang di dalamnya tercampur perkataan Tuhan dan perkataan manusia. Itu pilihan ada di tanganmu. Tetapi yang jelas kau tahu itu bahwa tercampur, tapi kau memilih untuk tetap bertahan, maka itulah pilihanmu. Oke? Ya, Oke, Masya Allah. Ya, kita semua doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan Gibrayu ini betul-betul menggunakan akal sehatnya dalam berkeyakinan, sehingga dia tidak akan lagi dalam kegalauan, tidak ada lagi dalam keraguan, sehingga dia bisa menikmati hidup dalam berkeyakinan itu dengan tenang, gitu ya. Oke Gibrayu ya, terus belajar, terus banyak bertanya, insya Allah nanti pasti ada jalan. Karena siapa yang mencari dia akan dapat. Oke? Oke, saudaraku. Tapi ingat, saya belum pernah memanggil di luar keyakinan saya itu saudaraku. Tapi ini kok tiba-tiba saya manggil dia saudaraku. Tanya mereka, saya belum pernah manggil orang Kristen saudaraku. Belum. Karena buat saya, saudara itu yang seiman. Tapi kok bisa lidah saya langsung bilang saudaraku? Saya rasa kau itu udah menjadi saudara saya. oh iya. Oke. Tapi saya salut loh perkataan dia. Hari ini juga bisa saya tinggalkan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Bagaimana? Mau kau saya bantu kau? Ya, mau. Baik, insya Allah. Boleh kau ucapkan 2 kalimat syahadat hari ini? Ya, makanya tadi saya sudah bilang, yang ucapkan itu ini hari, besok atau lusa pun juga bisa, tapi saya mungkin waktu yang sesingkat ini saya duduk ini, ya pasti Ustadz sudah paham soal itu ya. Mungkin bukan saya menolak dengan itu, tapi sebenarnya kondisi keluarga, kondisi lingkungan, kan gitu. Kau takut kau keluar dari agama yang sekarang kau yakini nanti dicemooh oleh orang-orang, dicemooh oleh keluargamu, itu kan? Saya tidak pikir hal soal itu. Tidak pikir, wah sudah kurang apa lagi coba, Masya Allah. Tapi ada saudara-saudaramu yang dulu Kristen ya, pernah dia mau masuk Islam tapi itu menjadi pertimbangan dia, keluarganya, statusnya, tapi dia tetap ngotot mau masuk Islam. Nah sekarang Anda sudah ragu tentang Kristen, tidak ada problem yang kau takutkan dari setelah itu, lalu Anda masih bertahan. Ini loh yang bikin saya tadi pusing. Ini Ustadz Abu, kemarin ada satu keluarga yang masuk Islam, pengen masuk Islam, kemudian ada warga yang menolak itu atau protes itu sampai dia mempertahankan untuk masuk Islam itu, dia sampai mau bacok-bacokan. Saking cintanya sama Islam, karena dia udah tahu kebenaran itu, untuk mempertahankan itu sampai pengen bacok-bacokan, menyiapkan pedang atau parang itu untuk bacok-bacokan. Itu kemarin. Ya begini ya, Abu Hadi. Ya, gimana? Kalau untuk
tadi Ustadz Abu disuruh saya mengucapkan dua kalimat Dua kalimat syahadat. Kalau menurut saya itu kalau untuk lewat HP begini saya rasa kurang terlalu ini masih kurang. No. Sama saja. Anda mau ucapkan di offline, ucapkan di online sama saja. Karena Allah tak pandang kau menyaksikan itu di mana, kau mengatakan itu di mana. Iya, tolong kasih waktu. Mungkin sebentar masih buka komal ya, saya naik lagi nanti. Masya Allah. Buat janji dulu sama saya. Insya Allah jam 1 siang atau jam 12 siang saya akan masuk komal ini dan saya akan ucapkan syahadat. Karena saya sudah karena saya sudah follow ini akun ini sudah. Oke, siap. Follow balik Bang ya. Oke. Follow saya juga ya. Kita follow ya. Baik. Buat janji sama saya jam berapa kita ketemu lagi di komal. Saya sudah follow 2 hari lalu atau tidak salah. Mungkin ya sudah. Ya. Tapi sebentar buka komal lagi jam berapa? Oh, ini tak tutup ya. Komalnya tak tutup. Aman, Islam. Kita lagi tunggu pendeta-pendeta ini soalnya. Cuman pendeta-pendeta ini takut naik ke atas. Takut hilang perpuluhan. Oke, lanjut Ustaz. Oke, jadi kapan kita janjian ini? Ya, kasih saya waktu ya, sebentar saya turun, saya naik lagi, saya masuk pulang. Lalu ucapkan syahadat karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Saya berharap Anda sebentar masih bisa masuk di komal ini. Mungkin Ustadz yang bisa membuat hati ini lagi, coba Ustadz baca yang tentang bahwa dimanapun antum bersembunyi, walaupun di tempat burujin musayyadah, maka kematian itu akan datang menyebutmu. Coba dengan pakai original teks, mungkin bagus tuh, Masya Allah. Turun dia. Tapi ya, semoga, jadi memang hidayah itu milik Allah. Kita ini tak bisa mampu apa-apa. Mau saya paksa dia model apapun, kalau hidayah belum sampai nggak bisa. Mau saya lembut kayak macam manapun, mau saya kasar macam manapun, ketika hidayah sampai, tetap dia akan menjadi muslim. Tapi kalau tidak, nggak bisa. Kita ini belum ada apa-apanya. Nabi Muhammad saja, dia sendiri yang ngomong sama pamannya, katakan bahwa Allah itu Tuhan, saya akan menjadi saksi, tetap nggak bisa. Kurang lembut apa lagi Nabi? Bang Rayu, Anda masih di bawah, dengarkan ya. Kalau ada yang DM aneh-aneh, kalau bisa ini aja Bang, di privasi, di privat ya. Soalnya nanti banyak subhat, banyak penyesat yang akan datang mengunjungi Anda. Jadi di privasi aja, di privat aja Bang. Oke, seperti itu Bang ya. Jangan sampai banyak penyesat yang datang menghantui dirimu. Soalnya mereka akan datang mereka akan mengatakan bahwasanya pada mulanya ada firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu pasti mereka akan membawakan itu. Kemudian mereka akan membawakan Yohanes 1:15. Firman telah menjadi manusia. Nah, itu mereka akan membawakan itu. Ya. Iya. Pada mulanya firman, pada akhirnya mayat. Metong. Metong. Ya. Nanti Gibran masuk lagi ya. Oke, lanjut gas. Kita cari dulu nih, ada pendeta yang mana? Silakan yang Kristen yang di bawah yang panas, yang cacingnya belepotan, yang cacingnya mulai bergoyang-goyang, silakan naik ke atas. Ya silakan. Buktikan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Naik ke atas. Buktikan kepada kami. Jangan sampai modal imannya saja rugi perpuluhan. Silakan naik ke atas. Buktikan kepada kami. Ayo silakan. Pendeta-pendeta mungkin di bawah silakan naik. Oh, naik lagi beliau, Masya Allah. Oke.
Oke. Ya maaf ya tadi jaringan ya. Hostnya Ustadz Abu tadi jaringan jadi. Oke. Ya. Oke, silakan pendeta-pendeta yang di bawah mungkin pengen memberikan atau apa namanya ya, menyampaikan satu dua patah. Silakan naik ke atas ya. Atau ingin mempertahankan keimanan Anda atau mempertahankan bahwasanya apa yang kami tulis atau bikin tema di atas ini salah, silakan naik ke atas, buktikan ya. Jangan takut hilang perpuluhan, silakan naik ke atas, buktikan. Oke, gimana Bang Gibra? Ya tadi tiba-tiba ini mungkin jaringan jadi. Iya, Oke. aman. Gak apa-apa, lanjut. Jadi seperti itu Bang Gibra ya. Oke, lanjut Bang Kita Gibra. mulai, Ya. syahadat. Jaringan kurang bagus di sini. Ya. Coba, bisa buka kamera nggak? Belum bisa. Oh, belum bisa. Beliau masih berapa Oke. pengikut nih? Oke, teman-teman di bawah bantu follow akun Gibrayu. Silakan teman-teman follow biar bisa dia on cam. Di follow. Ada 564 orang. Bantu follow. Di share lagi cepat teman-teman, di di-follow. share. Ya, di share Terus di posting di-follow. ulang Ya, di follow terus. biar banyak teman-teman yang datang untuk follow Nah, udah. Bang Gibra. Oke, udah. Terus follow terus, teman-teman, di follow terus. Oke, makasih yang sudah follow Bang Gibrayu. Mungkin sambil menunggu Ustaz bisa bacakan yang tadi surat apa ya lupa saya. Surah apa ya? Walau kana fi burjin musayyadah. Kalau nggak salah An-Nisa Coba baca. saya lupa itu. Walau kana. Ya, teman-teman terus bantu follow Bang Gibrayu. Itu surat sebentar. Alah, Kiki tanya lagi mau ngapain dia. Udah follow aja dulu, follow supaya bisa on cam. 200 Kak, berapa sih baru on cam itu? 1000 ya? Iya. Di sini viewer 500. Oh, harus 1000 ya? Coba ada yang bisa bantu nggak itu? Kasih tambah dia follower gitu. Hah? Oke teman-teman, di share lagi biar penonton kita sampai 1000-2000 bisa follow beliau. 500 bisa, 300 bisa. Nggak bisa, sekarang nggak bisa Bang Ustadz, nggak bisa Oh, sekarang nggak bisa, harus 1000 ya? Wajib 1000, iya betul. Ya sudah, nanti sebentar saya naik ulang ya. Sebentar. Oke, Jam siap, berapa Bang? Sebentar Kita dulu. janjian jam berapa Bang? Ya tidak lama. Mungkin Oh, tidak lama, setengah Masya jam, Allah. Ya. Masya Allah. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu Ya ya. baik. Oke, siap. Thank you. Ya. Mantap. Tapi sebentar dulu Bang Gibra. Ustadz Abu Hadid, sebentar Bang Gibra. Ustadz Abu Hadid mau baca surat An-Nisa ayat 78 sebentar. Bagaimana kalau kita bagaimana kematian itu datang dimanapun kita berada, kematian itu akan menghampiri kita. Oke, tafadhol Ustadz, An-Nisa 78. Kalau bisa pakai original text. Baik, barakallahu fikum. Surah An-Nisa berapa?
78 Ustaz. Surah An-Nisa 78. Nisa 78. Nah ini dengar ini, dengar Dinda ya. Surah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa 78. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrik. Ada kan suara saya? Ada. Oke. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Jika mereka orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata ini adalah dari engkau. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Nah Bang, siapa Dinda Gibrayu? Saya tadi bilang, kita ini tidak tahu jam berapa, kapan, hari apa, di mana kita mati. Nggak tahu kita. Nah, jadi kalau abang sudah tidak tahu, kita sudah tidak tahu kapan kita mati. Sementara yang kita tahu bahwa keyakinan kita terhadap yang tadi kita bicara ketuhanan tadi, terus kita tunda. Kita tunda, lalu kita mati dalam keadaan keraguan. Wah, itu tidak ada tempat yang lain itu, Bang. Dinda. Semoga ya begini. Semoga ya Tuhan panjatkan umur dulu. Gitu aja. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Ya. Tapi saya berharap berdoa hari ini Anda menemukan keyakinan yang baru yang tidak mematikan akal sehatmu dan menghilangkan seluruh keraguan-keraguan selama ini terkait ketuhanan. Itu saja. Sebagai sesama manusia, saya berdoa kebaikan untukmu. Itu Dinda. Iya. Okay. Ingat tadi, ingat 10 miliar besok jam 7 pagi saya tidak akan pernah mau datang jam 7 lewat 1 menit pun tak mau saya. Saya tak akan datang di jam 7.15. Tak, saya akan datang kalau bisa sebelum jam 7. 10 miliar bro. Iya. Nah kan, pasti berpikir nih, kalau saya lewat nanti dia kasih sama orang lain. Kalau saya terlambat nanti bisa-bisa saya nggak dapat. Itu 10 miliar. Nah sekarang kebaikan yang lebih dari 10 miliar Anda masih mau tunda. Wah, janganlah bro. Ya, janganlah bro. Oke? Iya. Saya harap Anda mungkin mau ada kepentingan atau ada urusan, silakan. Ada urusan, nanti, ada urusan sedikit. Iya. Tidak jauh dari naik lagi. Ya baik, saya izin turun dulu ya Pak Ustadz sama Gregor. Oke, siap-siap. Insyaallah. Baik. Ya.